Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, senang sekali saya hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran manajemen risiko. Sebelum kita mulai pelajaran risiko, saya akan menjelaskan tujuan-tujuan pelajaran kita hari ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Pak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian pembiayaan risiko dengan baik dan benar melalui penjelasan dari guru. Peserta didik akan dapat menyebutkan pendekatan-pendekatan dalam pembiayaan risiko dengan benar melalui eksplorasi buku tentang manajemen risiko. Peserta didik akan dapat menerangkan metode pembiayaan risiko dengan benar melalui eksplorasi buku dan jurnal tentang manajemen risiko. Peserta didik akan dapat menjelaskan proses dan melakukan risk finance transfer dengan baik dan benar melalui penjelasan dari guru. Peserta didik akan dapat menyimpulkan konsep pembiayaan risiko dengan baik dan benar dengan membaca buku dan jurnal tentang manajemen risiko. Sebelumnya di sini, siapa yang tahu apa itu pembiayaan risiko? Saya Pak Apip. Ya, Apip. Jadi pembiayaan risiko merupakan cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Betul, bagus jawaban kamu, Apip. Sama-sama Pak. Pertama, pengertian risk retention. Retensi berarti bahwa perusahaan mempertahankan sebagian atau seluruh kerugian yang dapat berakibat bagi kerugian yang diberikan. Tidak semua risiko harus diasuransikan, sehingga risiko-risiko yang relatif tidak berpengaruh terhadap operasi perusahaan biasanya akan ditangani oleh perusahaan itu sendiri. Pengertian risk financing transfer. Risk financing transfer merupakan usaha pembinaan risiko beserta pembiayaan. Pembinaan risiko melalui risk financing berarti transfer mencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu benar-benar terjadi. Macam-macam retensi. Macam-macam retensi itu ada yang full, sebagian yang bukan deductible, dan captive. Saya pertanyaan tambahan. Bagi yang bisa menjawab, akan mendapatkan nilai tambah dari saya. Menurut kalian, kenapa perusahaan melakukan retensi? Saya Pak Hanani. Iya, Nani. Menurut saya, hal itu merupakan suatu keharusan karena tidak ada alternatif lain dan berdasarkan pertimbangan biaya juga. Benar, Anani. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya Pak Adam. Ya, Adam. Kualitas layanan dari penanggung dianggap kurang memuaskan dibandingkan dengan apabila risiko tersebut ditangani sendiri dan diperkirakan expected loss lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi. Bagus, Hanani dan Adam. Kalian berdua akan saya berikan nilai tambah untuk nilai partisipasi kelas. Bagi yang belum menjawab, tidak usah iri, dikarenakan ada kesempatan lain di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Risk retention, kelemahan tindakan retensi. Pertama, biaya yang lebih besar daripada biaya yang dibebankan pihak asuransi. Kedua, ketidakmampuan keuangan menopang maksimum possible loss atau maksimum probable loss dalam short run. Kerugian harapan lebih besar daripada kerugian yang diperkirakan perusahaan asuransi. Keempat, risiko ditekankan kepada ketenangan pikiran dan variasi laba tahunan yang kecil. Kelima, perusahaan sukar untuk meramalkan probabilitas kemungkinan kerugian secara cermat. Nah, ini cara-cara penyediaan dana. Ada tanpa penyediaan dana sebelumnya, membentuk dana dan dari cadangan, insuransi sendiri, dan captive insurer. Risk financing transfer. Apa sih risk financing transfer? Insurance transfer itu adalah merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Syarat-syarat yang dapat diasuransikan. Kerugian potensial cukup besar, namun probabilitasnya rendah. Probabilitas yang diperhitungkan, massal dan homogen. Kerugian terjadi bersifat kebetulan dan kerugian tertentu.
risk financing transfer, non-insurance transfer atau insuransi yang tidak dapat diasuransikan. Pemilihan risiko kepada pihak non-asuransi dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemilihan risiko. Keterbatasan non-insurance transfer. Pertama, kontrak itu dapat memungkinkan hanya memindahkan sebagian risiko daripada risiko menurut pendapat manajer telah dipindah tangankan kepada pihak lain. Kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum yang tidak semua orang mengerti. Tiga, surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan. Krisnadi, coba kamu berikan contoh dari non-insurance transfer. Baik Pak, jadi contoh dari non-insurance transfer itu seperti perjanjian leasing dan premi Pak. Tepat Krisnadi. Jadi contoh dari non-insurance transfer itu adalah leasing dan premi. Apa sih leasing itu? Leasing itu menggeser kerugian potensialnya kepada lessor tergantung bagaimana perjanjian itu dibuat. Sedangkan premi itu kemudian risiko seperti kontrak pembangunan dan kontrak kursi itu juga bisa termasuk leasing. Baik anak-anak, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Tidak, Pak. Baik, siapa yang dapat memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Saya Pak Asri. Ya, Sri. Menurut saya ada beberapa manfaat pembiayaan resiko ini bagi perusahaan dan pekerja. Pertama, menghapuskan ketidakpastian yang berhubungan dengan resiko yang dipertanggungjawabkan asuransi, melenyapkan ketegangan mental dan fisik yang sehingga pekerja dapat bekerja tanpa rasa cemas dan dapat bekerja secara efisien. Bagus. Terima kasih, Asri. Selanjutnya akan ada sedikit pengulangan dan ice breaking menggunakan aplikasi Quizzes. Sebelumnya kalian sudah punya aplikasi Quizzes kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah buka aplikasi Quizzes? Belum, Pak. Sudah, Pak. Tinggal kodenya. Sudah, Pak. Itu kodenya. Silakan dimasukkan ke Quizzes masing-masing. Siap, Pak. Baik, sudah masuk semua ya? Akan saya mulai. Baik, Pak. Bisa. Asri sudah dengan peringkat pertama, Anan di peringkat kedua, Adam peringkat kedua sekarang. Kok ada Ultraman? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Saya ucapkan selamat kepada juara pertama Adam, juara kedua Asri, dan juara ketiga Apip. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Adam. Krisnadi salah dua ya. Terus belajar lagi Krisnadi. Nah, selesai dari kuisis ini, saya ada sedikit tugas untuk PR kalian. Udah punya akun Google semua kan ya? Sudah, Pak. Udah. Nah, ini kode akunnya ya, NUDS 4MK. Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. Sebentar. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Nah, ini petunjuk penggunaannya. Kerjakan dalam Microsoft Word, Times New Roman, size 12, rata kanan dan kiri. Soal dapat di-download masing-masing pada tempat tugas ini. Jawaban dikirim dalam bentuk PDF. Format filenya, nama, nomor absen, kelas. Ya, Pak. Baik, Pak. Masih ada yang ingin tanyakan soal tugas tersebut? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Doni. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak.